Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada 20 Oktober mendatang. Demi solidnya tim di dalam kabinet, Prabowo kini tengah menseleksi ini sejumlah nama yang digadang-gadang akan menjadi calon menteri dan juga kepala lembaga negara. Siapa sajakah mereka? Kita simak informasinya berikut ini. Susunan kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap finalisasi, namun komposisinya masih menjadi misteri. Sejumlah nama calon menteri dan kepala lembaga negara yang beredar di publik pun belum final. Sebelumnya, beberapa nama menteri dari kabinet Jokowi dikabarkan bakal mengisi sejumlah pos kementerian di kabinet Prabowo. Sepekan jelang pelantikan, Prabowo Subianto tengah menyeleksi calon menteri yang bakal duduk di kabinetnya. Seleksi menteri melalui proses uji kelayakan dan kepatutan disebut dilakukan langsung oleh Prabowo Subianto. Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Rencananya, nama-nama menteri yang akan duduk di kabinet bakal segera diumumkan usai pelantikan. Lalu seperti apa komposisi menteri yang mewakili partai politik dan berlatar belakang profesional? Tim TV One mengabarkan. Ya, menanti komposisi kabinet Prabowo Gibran, walaupun digadang-gadang kabarnya juga kabinet Prabowo ini nantinya akan diisi oleh orang-orang profesional atau zakon kabinet. Ini menjadi hak prerogatif dari Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih untuk memilih siapa saja siapa yang akan mendampingi atau membantunya dalam pemerintahan yang baru nantinya. Jadi zakon kabinet atau kabinet profesional, termasuk juga dari yang di luar koalisi. Atau jangan udah gabung koalisi. Bisa jadi. Siapa? Dari mana tuh? Makanya kita coba ungkap lah ya dalam diskusi pada pagi hari ini kan gitu. Ya, sudah ada pagi hari ini sudah ada Prof Siti Zuhro, peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Kang Ujang Komarudin, analis politik. Selamat pagi Kang Ujang. Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Mas Aryo Seno Bagaskoro, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi Mas Seno. Assalamualaikum. Pagi Mbak. Waalaikumsalam. Dan kita menantikan Bang Ahmad Riza Patria, politikus Partai Gerindra yang akan bergabung bersama kami pagi hari ini, yang nampaknya juga masih mencoba untuk bergabung ya. Kita nantikan Bang Riza. Mungkin agak sulit bergabung karena posisi di Kertanegara juga apakah memang sebagai panitia atau yang nggak dipanggil. Berbicara mengenai ada banyak ini ya mungkin sorotan ke Kertanegara pagi hari ini ya. Coba kita melihat dari Mas Seno. Mas Seno, ini kan kabarnya juga nantinya akan ada beberapa orang yang akan diundang begitu oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Nah, nanti kira-kira kalau dari PDIP melihatnya seperti apa nih? Ya, ini satu hal yang bagus ya, artinya kan sebagai satu showcase kepada masyarakat dan publik tentang siapa-siapa kira-kira nama-nama yang akan mengisi kabinet. Artinya ada sosialisasi terlebih dahulu dalam tanda petik ya kepada publik, sehingga ada waktu bagi publik untuk mengecek rekam jejak masing-masing tokoh sebelum nanti dilantik pada hari H. Buat kami ini satu kesempatan yang baik untuk menganalisis karena sesuai dengan semangatnya kan zakon kabinet, artinya kementerian profesional. Kita mengapresiasi bahwa... Apresiasi ya kalau zakon kabinet ini? Apresiasi, artinya meskipun ada yang punya KTA partai politik, ya tidak berarti mengurangi fakta bahwa ada juga orang-orang partai politik yang profesional di bidangnya. Dan kalau kemudian sudah di-spill mulai dari sekarang, hamin 1 minggu, itu memberikan waktu bagi publik untuk melakukan analisis. Kalau kami melihatnya sih seperti itu. Terlepas dari persoalan apakah siapa yang dipanggil, dari mana, tapi kesempatan untuk melakukan analisis jadi satu hal tradisi yang menarik ya, dibandingkan tiba-tiba muncul di istana. Tapi kalau dari PDIP sudah ada yang diundang belum? Kami nggak tahu ya hari ini, kalau saya secara pribadi dan di internal kita. Kalau Anda mungkin tidak ke Kertanegara ya? Enggak, saya ke TV One. Secara internal itu ya, kita memang arahan ketua umum satu, itu fokus semua komponen partai memenangkan pilkada. Karena bagaimanapun itu juga hajatan yang penting dan ekspresi politik PDI Perjuangan jelas. Di daerah-daerah yang sangat strategis, daerah-daerah yang menjadi etalase politik, kita saja berani kok mengambil sikap mengajukan kader sendiri, mengambil sikap anti mainstream, dan itu memang tidak populer sebenarnya kalau melihat arus politik belakangan yang menguatkan dengan koalisi besar gitu ya. PDI Perjuangan relatif di banyak tempat
Jakarta, Jateng, Jatim, Jabar itu sendirian. Artinya ekspresi politik itu konsisten dengan sikap politik kami sejauh ini. Nah, fokus Partai Arahan Ketua Umum sejauh ini adalah mempersiapkan diri untuk itu. Apakah nanti ada panggilan atau tidak, saya tidak berani berandai. Tapi kan sejumlah politisi, bahkan politisi senior juga ya. Itu menyebut-nyebut katanya ya siap bila mana diperlukan oleh pemerintahan Prabowo Gibran gitu. Ya, rumor-rumor yang mengatakan kan macam-macam gitu, wacana tentu boleh-boleh saja. Dinamika politik itu dan demokrasi kita memang mewacanakan berbagai rumor. Apalagi kalau lihat misalnya susunan komposisi kabinet, itu kan apa yang menjadi berita dan rumor di media sosial. Tanggal 14 Februari saja sudah muncul itu di medsos nama-nama yang beredar kira-kira yang mengisi siapa, nggak usah sekarang. 14 Februari pasca coblosan aja udah muncul. Sudah ada muncul. Apalagi sekarang gitu. Nah, kalau muncul nama-nama yang misalnya hari ini tiba-tiba beredar sekian minggu terakhir, katakan ada nama dari Pauli Dono Kambe, Budi Gunawan, Azwar Anas. Pak Azwar Anas, itu kan memang nama-nama yang rekam jejaknya panjang. Kena tegur nggak oleh ketum itu orang-orang itu? Namanya wacana, masa mau ditegur? Itu kan boleh-boleh saja. Tetapi apakah nanti ada arahan atau dari ketum atau tidak? Sejauh ini kalimatnya ini ya yang saya dengar ya, memang belum ada. Nah, tapi saya nggak menyalahkan bahwa nama-nama itu beredar. Memang beliau-beliau ini punya kaliber kalau bicara memimpin roda pemerintahan gitu. Kita ke Bang Riza. Mbak Wiwi dan Kang Ujang, ada Bang Riza yang sudah gabung ya. Kita ke Bang Riza terlebih dahulu. Bang Riza, Assalamualaikum. Selamat pagi Bang Riza. Assalamualaikum. Salam. Bang, lagi sibuk ya Bang ya? Di Kertanegara Bang? Enggak Bang? Enggak, di rumah. Oh, di rumah Bang. Bang, hari ini agenda sebagaimana yang disampaikan oleh Sufmi Dasko ya Bang ya. Jadi H-5 kabarnya gitu ya, H-5 ini tanggal 14-15 akan ada pemanggilan gitu ya terhadap beberapa calon menteri Bang. Nah, kita mohon konfirmasinya Bang Riza. Ya, memang beberapa waktu lalu Pak Dasko sudah menyampaikan akan ada pemanggilan ya, beberapa nama calon menteri yang akan di fit and proper test oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden terpilih secara langsung ya. Namun mengenai kepastiannya, saya sampai hari ini belum tahu. Biar kita tunggu sajalah dalam beberapa waktu ini. Saya sendiri tidak ingin mendahului ya, karena ini biar nanti publik tahu langsung ya, jangan dari saya begitu, dan juga bisa menyaksikan nanti siapa saja umpamanya yang kelihatan umpamanya dipanggil begitu, biar nanti publik tahu melalui media ya mengenai persisnya kapan, waktunya, harinya, jamnya, dan siapa saja. Saya sendiri belum tahu secara pasti ya, jadi kita tunggu saja saya kira dalam beberapa waktu ke depan. Sekalipun kita tahu ya bahwa Pak Prabowo sudah juga menyampaikan di beberapa waktu, seperti beberapa hari di acara PKB, bahwa ada calon-calon menteri ke depan itu dari menteri-menteri yang sekarang memang menjabat sebagai menteri di era Pak Jokowi ya. Itu sudah disampaikan langsung oleh beliau ya. Terlebih kita mengetahui bahwa memang banyak sekali pimpinan partai politik yang memang sudah juga menjadi menteri di era Pak Jokowi, dan juga ke depan tentu, karena memang salah satu calon menteri-menteri adalah dari pimpinan partai politik. Jadi tidak salah apabila memang calon-calon menteri yang sekarang masih menjabat sebagai menteri nanti sebagian juga duduk di kabinet mendatang, karena memang yang bersangkutan juga adalah pimpinan partai politik, di samping juga memiliki kemampuan yang baik. Bang, kalau bicara soal komposisinya Bang ya, boleh dong Bang di spill-spill Bang yang
murni profesional atau zakon kabinet ini, atau yang dari parpol koalisi, atau jangan-jangan juga udah ada 3 kursi disiapkan untuk yang non koalisi, Bang, gitu loh. Ya, saya tidak tahu persis ya berapa banyak dari komposisi dari partai politik maupun dari non partai politik. Yang pasti memang beliau ini karakternya memang mengakomodir ya, ingin sekali dapat mengakomodir semua elemen komponen bangsa untuk dapat terlibat secara langsung dalam kabinet untuk sama-sama termasuk PDI bersama-sama Perjuangan, membangun bangsa. Ya, kalau terkait PDIP Perjuangan, yang pertama memang Pak Prabowo kan memang karakternya ingin mengedepankan persatuan dan kesatuan ya. Ingin proses politik ke depan itu kondusif. Ingin semua ya, semua yang memiliki potensi, apalagi memiliki kontribusi yang baik itu, yang dapat memiliki kontribusi baik itu terlibat dalam pembangunan ke depan. Terkait PDIP, tentu PDIP adalah partai politik pemenang pemilu, memiliki pengalaman yang panjang, dan tentu kita semua ingin semua elemen bangsa termasuk PDIP bisa terlibat membangun bangsa. Namun apakah nanti berada di dalam proses pembangunannya, apakah di luar, nah saya kira kita tunggu saja nanti hasilnya bagaimana terkait dengan pertemuan nanti Pak Prabowo dengan Ibu Megawati ke depan. Saya kira salah satunya mungkin itu akan dibahas. Kontribusi PDIP tentu pasti besar terhadap bangsa negara, tapi apakah di dalam atau di luar kita tunggu saja saya kira. Oke, baik. Kita nantikan saja begitu. Prof Wiwi, sebelum masuk ke dalam zakon kabinet Prabowo Subianto, kita melihat dulu ada beberapa nama yang mungkin nanti akan diundang untuk ke Kertanegara. Kalau Prof Wiwi melihatnya kenapa saat ini seakan ada sosialisasi begitu ya, kan calon-calon menteri yang nantinya mungkin akan dilantik atau tidak akan dilantik begitu kan? Gitu ya, harus dulu bertemu, harus dulu juga diketahui publik dan fit and proper test begitu ibaratnya. Harus seperti itu dulu. Iya, ada resiko ya kalau menurut saya mengatakan zakon kabinet itu. Betul-betul harus ada konsistensi gitu ya. Ada komitmen dari Pak Prabowo kalau mengatakan ke publik luas dan ditunggu-tunggu sekarang ini. Zakon berarti betul-betul orang yang ahli, orang yang profesional, bukan masih pemula, masih uji coba gitu. Lalu diangkat, nanti terus berhentikan, diangkat lagi, jangan seperti jadi itu. Jadi bukan manasin mesin lagi tapi udah gigi 5 gitu ya. Iya, jadi sudah paham betul karena itu komitmennya. Karena blueprint yang ingin diimplementasikan Pak Prabowo itu besar sekali. Tidak hanya menghadirkan Indonesia di fora internasional, tapi bagaimana membawa Indonesia terbang ke internasional, domestiknya masih pelepotan kan gitu. Jadi domestik ini yang dibenerin dulu gitu ya, menurut saya. Masalah sosial ekonomi, sosial politik, sosial budayanya, hukumnya gitu ya. Ini ditata betul, diletakkan orang-orang yang tepat sesuai dengan istilah tepat itu dari zakon. parpol atau memang profesional murni gitu? Saya tidak membedakan ya. Ini ada orang partai yang bisa protes gitu. Cuman memang bedanya seorang profesional, seorang yang mumpuni, dia adalah kader partai, itu pasti bendera dia itu tidak sendiri. Panjang ini ya, saya adalah rumah saya partai ini dan sebagainya. Kepentingannya juga ada tarikan-tarikannya. Nanti di pesan-pesannya juga ada. Tapi kalau profesional murni, dia bukan kader siapapun, dia melenggang aja. Artinya ada dong kaitannya pernyataan Pak Prabowo yang katanya kalau kader-kader dari parpol ini tuh pemburu rente APBN katanya. Iya, begitu. Maka jangan lagi dibebani pada politisi tadi yang menjadi pembantu presiden untuk mencari uang, kan kasarnya seperti itu. Maka menurut saya Pak Prabowo meletakkan saja orang-orang ahlinya tadi itu, khususnya untuk kementerian yang memang membutuhkan ekspertis tinggi dan tidak gampang ditarik-tarik ke Menq, harus orang benar-benar tidak partai lah kan gitu.
Menurut saya juga untuk Kemenpan RB gitu ya, yang ngurusin tentang PNS ini ahlinya betul, kan gitu ya. Untuk desa lagi itu ya. Ahlinya jadi tidak ditarik-tarik nanti sambil kampanye ke bawah dan sebagainya, kan gitu. Jadi menimbulkan fitnah dan sebagainya gitu ya. Nah itu yang mungkin untuk posisi-posisi strategis yang harus betul itu jadi pundi-pundi NKRI lah kan gitu. Kang Ujang, nanti kita sambung lagi ya, melihat dari Kang Ujang seperti apa, karena zakon kabinet ini sebenarnya juga pernah dilakukan di era pemerintahan Soekarno begitu ya, tapi roboh juga karena instabilitas politik. Lantas bagaimana Prabowo Subianto memilih orang yang profesional, mungkin juga berasal dari partai politik untuk menjaga stabilitas politik, tapi juga tetap menjaga profesionalnya. Kita akan sambung lagi di segmen berikutnya ya. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.